Dalam ajaran Islam, umat Muslim memiliki ketentuan khusus mengenai kebersihan dan kesucian diri yang diatur dalam syariat, dengan wudhu sebagai pilar utama dalam penyucian dari hadas kecil sebelum ibadah seperti sholat. Menurut syariat Islam, wudhu adalah proses membasuh atau mengalirkan air, serta membersihkan setiap anggota tubuh tertentu. Tujuannya ialah untuk menghilangkan hadas kecil. Ada pula definisi lain yang menyebut wudhu sebagai serangkaian aktivitas penyucian anggota tubuh, dimulai dari niat, membasuh wajah, kedua tangan dan kaki, serta mengusap kepala. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Syarat wudhu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan wudhu. Jika syarat tersebut tidak dilakukan, maka wudhunya seseorang tersebut menjadi tidak sah. Syarat sah wudhu antara lain yang pertama yaitu harus beragama Islam. Seseorang harus beragama Islam agar ibadah wudhunya tersebut dianggap sah di sisi Allah. Kemudian yang kedua, sudah tamyiz. Tamyiz yaitu mampu membedakan antara perkara hak dan perkara yang batil, antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kemudian yang ketiga, tidak sedang berhadas besar maupun berhadas kecil. Orang yang sedang mengalami hadas besar seperti setelah melakukan hubungan antara suami istri atau selesai haid dan nifas, wajib mandi besar terlebih dahulu. Wudhu saja tidak cukup untuk menghilangkan hadas besar. Namun, orang yang memiliki hadas besar tersebut juga tidak dilarang untuk melakukan wudhu. Kemudian yang keempat, ada menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan untuk berwudhu harus bersih dan dapat digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, air hujan, air sungai, atau air pam yang tidak tercampur oleh perkara yang najis. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang air tersebut untuk menuju kulit. Air harus bisa menyentuh anggota wudhu. Jikalau ada perkara yang menghalangi seperti contoh cat air atau tato dan lain sebagainya, maka wudhu seorang tersebut menjadi tidak sah. Kemudian yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Seseorang perlu mengetahui bagian-bagian wudhu yang wajib agar tidak meninggalkannya, sehingga wudhunya tersebut menjadi sah. Keutamaan wudhu. Wudhu bukan sekedar ritual penyucian fisik, melainkan pintu gerbang menuju kebersihan hati, jiwa, dan derajat yang tinggi di sisinya. Dalam ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah, Allah menjanjikan keistimewaan luar biasa bagi orang-orang yang istiqomah dan menjaga wudhunya. Dalam agama Islam, wudhu memiliki keutamaan, yaitu yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, sesungguhnya cahaya akibat wudhu yang nampak pada wajah, kaki, dan tangan merupakan tanda khusyuk umat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir, wudhu dapat menghilangkan dosa-dosa. Selain syarat sah wudhu, juga terdapat sunnah dalam wudhu. Sunnah wudhu adalah amalan yang dianjurkan saat berwudhu. Jika dilakukan, maka ia akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan, wudhunya seseorang tersebut tetap sah. Di antara sunnah-sunnah wudhu yang pertama ialah membaca basmalah. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai wudhu sebagai bentuk mengingat Allah dalam setiap ibadah. Kemudian yang selanjutnya ialah bersiwak atau menggosok gigi. Manfaat dari bersiwak atau menggosok gigi ialah agar mulut menjadi bersih dan segar sebelum digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan beribadah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah disunahkan untuk mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Misalnya ketika kita membasuh tangan kanan atau kaki kanan, nah anggota yang kanan tersebut lebih didahulukan daripada yang kiri.
Itulah yang menjadi sunah-sunah wudhu. Selain wudhu memiliki keutamaan dalam agama, wudhu juga memiliki keutamaan bagi kulit. Ternyata, wudhu dalam kesehatan bisa membantu membuat kulit menjadi lebih lembab dan sehat. Setiap kali kita wudhu, wajah kita dibasuh dengan air bersih. Tanpa kita sadari, air tersebut dapat menghilangkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel di badan kita sepanjang hari. Kalau dilakukan secara rutin, maka kulit kita akan menjadi lebih bersih, terhindar dari debu dan kotoran, bahkan bisa sampai meremajakan sel-sel kulit. Itulah kenapa orang yang terbiasa wudhu terlihat lebih segar, kulit wajah jadi lebih terjaga kelembapannya, tidak mudah kering, dan bisa membantu mencegah munculnya keriput. Selain syarat-syarat sah wudhu dan sunah-sunah wudhu, juga terdapat perkara yang dapat membatalkan wudhu. Perkara yang dapat membatalkan wudhu antara lain ialah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, seperti kencing maupun berak. Selanjutnya yaitu ketika hilang akal. Contohnya ketika seperti pingsan, mabuk, atau bahkan gila. Ketika akal tidak berfungsi, maka wudhu tersebut menjadi batal. Kemudian selanjutnya yaitu ketika bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir yaitu menyentuh kemaluannya sendiri dengan telapak tangan. Hal tersebut juga dapat membatalkan wudhu. Wudhu dapat membantu menenangkan pikiran dan jiwa seseorang. Saat berwudhu, kita diwajibkan mengusap kepala dengan air. Dengan begitu, berwudhu dapat memberikan efek sejuk pada kepala kita, sehingga pikiran kita nampak lebih tenang. Beberapa ahli syaraf membuktikan bahwa air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung kaki dan juga tangan memiliki pengaruh untuk memantapkan konsentrasi. Jadi, wudhu merupakan penyucian diri dalam Islam yang dilakukan sebelum ibadah untuk mensucikan dari hadis kecil. Di balik itu, wudhu juga memiliki banyak keutamaan seperti mendapatkan cinta Allah dan juga menghapus dosa. Tidak hanya dari sisi agama, wudhu juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kebersihan dan kelembapan kulit, serta membantu menenangkan pikiran. Dengan demikian, wudhu tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh dan ketenangan jiwa.